Shalom, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya sangat percaya Bapak Ibu, kita semua sehat-sehat, amin. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa sebelum kita masuk memuji menyembah Tuhan. Lebih lagi kehadirat Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk anugerah-Mu, kasih-Mu yang berlimpah-limpah bagi kami. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, untuk kesehatan yang Tuhan beri buat kami. Hari ini kami siapkan hati kami. Kami mohon Roh Kudus mengurapi kami dimanapun kami berada. Kami mau masuk hadirat Tuhan, kami mau beribadah, pujian, penyembahan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami bersyukur. Dengan sukacita, damai sejahtera, kami masuk hadirat-Mu. Kami memuji, menyembah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap memuji-muji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah kembali di ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan lagu Engkau baik buat kita semua. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Haleluya. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. 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 Engkau
Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya, amin. Shalom saudara, Sinode Gereja Betel Indonesia atau GBI sebagai bagian dari tubuh Kristus selain menerima pengakuan iman Nisea dan pengakuan iman Rasuli, Sinode GBI juga memiliki pengakuan iman sendiri. Pengakuan iman GBI terdiri dari 12 butir pengakuan yang merupakan ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI yang bernafaskan Pentakostal. Adapun pengakuan iman GBI versi ringkas adalah sebagai berikut. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya bahwa Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Aku percaya bahwa Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Aku percaya bahwa manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru.
lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Aku percaya bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Aku percaya bahwa gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Dari setiap butir pengakuan iman GBI versi ringkas tadi, kita dapat melihat nafas Pentakostal yang kental, yaitu melalui poin bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Di dalam pengakuan iman GBI versi lengkap, perumusan perihal baptisan Roh Kudus tertulis di butir ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa lidah sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Butir-butir pengakuan iman GBI menunjukkan dengan jelas bukan saja penegasan tentang Tritunggal, tetapi juga karya dari pribadi Allah Tritunggal. Salah satunya adalah karya Allah Roh Kudus, yaitu mengenai baptisan Roh Kudus. Perlu diingat bahwa baptisan Roh Kudus yang tertera di dalam pengakuan iman GBI bukanlah satu peristiwa yang sama dengan pertobatan dan penyatuan orang yang bertobat ke dalam tubuh Kristus. Baptisan Roh Kudus sesungguhnya dimaksudkan untuk memberdayakan orang percaya di dalam sebuah pelayanan dan memberi kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan akibat pelayanan yang dilakukannya. Kita dapat melihat hal ini dalam diri Rasul Petrus, seorang pengecut yang menjadi berani bersaksi apapun akibatnya. Atau Rasul Paulus, seorang penganiaya yang menjadi teraniaya karena pelayanannya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa baptisan Roh Kudus sangat penting untuk membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Tentu, hal ini sangat berkaitan dengan penyelesaian amanat agung di akhir zaman ini, di mana kesaksian kita adalah sebuah bentuk penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Pengakuan iman Nisea menyatakan hal yang penting mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Pengakuan iman rasuli pun menyatakan hal yang senada mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Penempatan Roh Kudus sebagai pribadi yang setara dengan Bapa dan Yesus Kristus tampak dengan kata-kata aku percaya kepada yang mendahului Roh Kudus. Kata-kata yang sama juga tampak kepada Bapa dan Yesus Kristus. Ini menyiratkan bahwa pengagungan dan penyembahan orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah kepada Roh Kudus adalah sama sebagaimana kepada Bapa dan Kristus, yaitu Allah Tritunggal. Pandangan ini sesuai dengan prinsip Pentakostal seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dari penjelasan tadi, maka kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa pengakuan iman GBI memiliki keterkaitan erat dengan pengakuan iman Nisea dan Rasuli, di mana pengakuan tentang Allah Tritunggal pun dijabarkan disertai dengan nafas Pentakostal. Jadi, sangatlah penting bagi jemaat GBI untuk memahami pengakuan iman ini, yaitu sebagai ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI dan identitas yang unik bagi setiap insan GBI. Memahami pengakuan iman GBI bukanlah suatu usaha untuk menjadi eksklusif, namun memang ada prinsip-prinsip tertentu yang diperlukan dalam rangka pelayanan. Sehingga kebutuhan suatu sinode untuk menjadikan prinsip tersebut sebagai butir dalam pengakuan imannya adalah perkara yang mendasar. Namun yang harus diutamakan bukanlah perbedaannya, tetapi kesatuan tubuh Kristus di mana dasarnya adalah kasih. Mari kita mengingat nasihat Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, saya percaya kita semua sudah diberkati dengan pujian-pujian kita kepada Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, amat baik buat kita semua. Biarlah hari ini ada pujian, ada penyembahan yang naik kepada Tuhan melalui hati kita yang mengasihi Tuhan. Bibir kita selalu penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Haleluya. Ora laba syadara laba. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau
selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari sekali lagi bilang buat Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kali musik bawa kita lebih lagi menyembah Tuhan. Amin Tuhan. Kami beri penghormatan kepadamu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau pengharapan kami. Yesus, Engkau perlindungan kami yang kami sembah. Setiap saat, setiap hari ada pujian dari mulut kami, lidah kami memuji Engkau ya Tuhan. Haleluya. Sepanjang hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari sekali lagi. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari angkat tangan kita buat Tuhan sepanjang hari. Sepanjang hari ku beri penghormatan
sepanjang hari. Kami beri penghormatan hanya bagimu Yesus. Yesus Tuhan, Allah yang kami sembah, Tuhan yang kekal, Bapa Raja Damai. Terpujilah Engkau Tuhan yang berkudus, yang mulia, yang bertakhta di atas pujian umat-Mu. Oralaba shandaralabo, Yesus kekuatan kami, perlindungan kami. Terpujilah Tuhan. Oralaba shandaralabo. Mari Bapak Ibu saya ajak kita sembah Tuhan. Mari berikan pengagungan buat Tuhan. Katakan hanya Engkau yang layak disembah. Sebab Engkau Tuhan, Engkau Allah, Engkau Raja, pencipta langit bumi dan segala isinya. Oralaba shandaralabo, Kau yang memberikan kekuatan kepada umat-Nya yang sungguh-sungguh mencari Engkau, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Oralaba shandaralabo, Engkau yang menyembuhkan, memulihkan umat-Mu Tuhan. Oralaba shandaralaba takaralabo. Terima kasih, kekuatan demi kekuatan Engkau berikan. Oralaba syakata karalaba ya. Terima kasih ya Yesus, penolong kami, umat-Mu. Sebab tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, terlalu baik, amat baik. Buat orang-orang yang mencari kekuatan, mendapatkan daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang memimpin kami setiap saat. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba syaralaba taka. Mari berkati kami ya Tuhan dengan kebenaran-Mu. Sebab hanya kebenaran-Mu yang membebaskan kami. Berikan kami telinga seorang murid. Itu terus dipertajam dari hari ke hari. Supaya kami mengerti rencana-Mu Tuhan. Ini kami umat-Mu, anak-anak-Mu, murid-murid-Mu ya Tuhan. Penggurapan-Mu atas kami. Kami semua yang mengikuti, bahkan yang menyampaikan hamba-Mu kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus mengurapi kami semua. Dengan sukacita kami mau mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita semua yang mau dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari saya rindu sharingkan satu firman Tuhan ini buat kita semua. Saya percaya kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin Bapak Ibu. Nah, kita adalah muridnya Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dan saya muridnya Tuhan Yesus. Ada berapa banyak yang murid Tuhan Yesus yang sementara mengikuti ibadah online ini? Haleluya. Itulah Bapak Ibu dan saya. Nah, mari
Saya rindu untuk sharing satu firman Tuhan ini buat kita semua sebagai murid Yesus. Mari kita baca di Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat. Hati seorang murid itu bagaimana? Sikap semua orang murid itu gimana? Ciri seorang murid itu gimana? Ya, ada beberapa hal kita belajar dari firman Tuhan ini ya Bapak Ibu ya. Yesaya 50 ayat yang keempat, kita baca sama-sama, saya baca untuk Bapak Ibu. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Wow, haleluya. Ada beberapa hal yang saya rindu sharing buat Bapak Ibu ya. Nah, ini berbicara mengenai seperti seorang murid. Saya percaya Bapak Ibu dan saya ini muridnya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nah, ada beberapa hal dikatakan di sini bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Nah, lidah seorang murid Nabi Yesaya katakan sudah diberikan kepada Yesaya saat itu. Supaya apa? Dengan perkataan Nabi Yesaya bisa memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan juga memberikan lidah seorang murid buat Bapak, Ibu dan saya. Untuk apa? Untuk memberi semangat yang baru. Bapak Ibu, menjadi seorang murid itu luar biasa. Bapak Ibu dan saya pernah menjadi murid di SD, SMP, SMA, sampai kita kuliah. Dan tugas seorang murid, seorang mahasiswa pasti dia belajar. Amin. Kalau enggak belajar ya udah, dia akan tinggal kelas atau lama baru selesai. Nah, seorang murid pasti dia sangat memperhatikan gurunya saat menerangkan pelajaran-pelajaran. Amin, saudara. Seorang murid pasti dia punya usaha untuk belajar. Dan saya percaya ketika jadi seorang murid ada juga guru-guru yang senang, yang suka kepada murid-murid tertentu. Mungkin murid itu suka belajar, ya, tenang di kelas. Itu pasti ada perhatian-perhatian khusus bagi orang-orang seorang murid yang demikian. Yang suka belajar, yang gak malas, yang terus melakukan bagian dia sebagai seorang murid. Saya tahu itu kan orang tua saya itu guru ya, jadi mereka saya tahu gitu. Haleluya. Seorang murid punya tanggung jawab dan tugas ada. Tapi di sini berbicara mengenai seorang murid Kristus. Murid-murid secara rohani yang diperlengkapi setiap saat oleh gurunya itu Yesus Kristus Tuhan. Melalui Roh Kudus yang memimpin kita setiap hari. Amin, saudara. Yang pertama, Bapak Ibu. Dikatakan bahwa seorang murid itu dia memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ada semangat. Bapak Ibu, kalau kita mau memberikan semangat kepada orang lain, kalau kita enggak semangat, mana bisa kita kasih semangat yang baru. Amin. Dikatakan di sini semangat yang baru, bukan yang lama, yang baru Bapak Ibu. Amin. Nah, firman Tuhan katakan di ratapan bilang begini, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Ada hal-hal yang baru. Tuhan selalu kasih hal-hal yang baru untuk kita setiap hari, setiap pagi. Amin. Hal-hal yang baru itu kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin teman saudara Bapak Ibu, siapa saja yang Bapak Ibu berhadapan dengan mereka, ada perkataan semangat yang baru untuk mereka. Itu seorang murid. Amin.
Saya percaya Bapak Ibu juga pasti melakukan hal yang sama. Berikan semangat. Semangat yang baru, bukan yang lama, yang baru. Kapan kita dapat semangat yang baru itu? Ketika kita ada di hadirat Tuhan. Amin saudara. Yesaya 40 ayat 29 katakan begini. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan selalu memberikan semangat kepada dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin saudara. Tuhan luar biasa. Nah, kita harus punya hubungan dengan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan semangat yang baru untuk kita bisa jadi berkat kepada orang lain. Harus ada di hadirat Tuhan. Amin saudara. Harus datang kepada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan. Untuk kita jadi berkat bagi orang lain. Kita kasih semangat yang baru untuk orang lain aja luar biasa Bapak Ibu. Mereka suka cita. Mungkin mereka dalam keadaan loyo, letih, lesu. Gak tahu mau buat apa-apa, tapi ketika Bapak, Ibu dan saya ketemu dengan mereka. Kita kasih kuat mereka. Wah, mereka kembali lagi. Bangkit lagi. Itulah tugas seorang murid. Dan saya percaya kita semua sudah melakukan itu. Amin saudara. Haleluya. Yakobus pasal 3 ayat 9 begini ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Amin saudara. Ketika kita banyak di hadirat Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya sangat percaya kekuatan itu baru Tuhan berikan buat kita. Semangat yang baru Tuhan berikan buat kita. Kasih kembali dipulihkan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa menguatkan orang lain. Asal yang pertama, kita banyak di hadirat Tuhan. Cari Tuhan, muji menyembah Tuhan. Setiap pagi datang sama Tuhan. Amin. Rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi buat kita. Hal-hal yang baru Tuhan berikan buat Bapak, Ibu dan saya setiap hari, setiap pagi. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan bahwa setiap pagi, nah ini dia, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, seorang murid ternyata itu harus mempertajam telinganya. Untuk apa? Untuk dia mendengar. Nah, kalau di sekolah, kalau dia guru terangkan, kalau dia nggak mendengar, berarti dia nggak dapat apa-apa, Bapak Ibu. Selama beberapa jam dia sekolah, dia ikuti pelajaran, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Dia tidak mau mendengar apa yang guru terangkan. Nah, kita harus dikatakan harus mempertajam pendengaran rohani kita setiap pagi dengan Tuhan. Caranya apa tadi saya katakan bahwa kita bangun pagi-pagi. Ratapan 3 ayat 23. Setiap pagi kita bangun, kita minta Tuhan, urapi saya dengan pengurapan yang baru. Rahmat-Mu yang baru, apa saja Tuhan penuhi saya. Supaya hari ini saya lebih lagi peka akan apa yang Tuhan percayakan dan Tuhan akan kerjakan buat saya. Karena setiap hari kita kan melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, ada melakukan usaha, menjalankan usaha, buka toko dan lain-lain sebagainya. Pertama-tama mari datang dulu sama Tuhan. Supaya Tuhan kasih tahu apa yang akan kita kerjakan. Kita akan berhadapan dengan banyak orang sepanjang hari kita bekerja. Bapak Ibu yang bekerja pasti berhadapan dengan banyak orang. Tapi ketika pagi-pagi datang sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sesuatu. Tuhan akan memberikan sinyal kepada kita kalau ada hal-hal yang orang akan menyusahkan kita, sudah ada, Tuhan sudah kasih sinyal-sinyal buat kita. Amin saudara, mari pagi-pagi kita bangun cari Tuhan. Tuhan mempertajam pendengaran kita. Pendengaran rohani kita. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Lewat apa? Lewat kita bersekutu dengan Tuhan. Supaya
kita bisa bedakan. Sepanjang hari kita bisa bedakan mana kehendak Tuhan dan bukan kehendak Tuhan. Kita lebih peka, kita lebih berhikmat dalam segala hal. Amin saudara. Luar biasa. Efesus pasal 5 ayat 7 bilang begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kapan kita mau mengerti? Kapan sepanjang hari itu kita tahu rencana Tuhan mau buat apa ini ya? Kalau pagi-pagi kita datang sama Tuhan. Usahakanlah supaya kita datang sebelum kita melakukan aktivitas kita. Saya terlalu percaya ada berkat Tuhan buat Bapak Ibu dan saya. Amin. Ada firman Tuhan, ada cara-cara Tuhan, ada sinyal daripada Tuhan, ada kekuatan Tuhan berikan buat Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Sehingga apa? Kita bisa menguji segala sesuatu sepanjang hari ini. Sepanjang hari Bapak Ibu dan saya bekerja, berusaha, melayani. Karena apa? Ada yang baik Tuhan sediakan buat Bapak Ibu dan saya. Itu kita sebagai murid Kristus. Amin saudara, harus punya waktu dengan Tuhan. Mau diajar dan mau memberikan pendengaran untuk guru menyampaikan pelajaran-pelajaran. Kita memberikan pendengaran rohani setiap pagi. Supaya kita mengerti kehendak dan rencana Tuhan buat kita. Kita tahu mana yang kita mau kerjakan dan mana yang tidak perlu kita kerjakan. Amin. Kita bisa menguji segala sesuatu yang akan kita hadapi. Supaya yang terbaik kita bisa lakukan. Dan sepanjang hari kita pasti diberkati Tuhan. Amin saudara. 2 hal. Mari Bapak Ibu dan saya seorang murid. Berikan semangat kepada orang lain. Semangat yang baru. Amin. Punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Dan yang kedua, mari kasih pendengaran kita setiap pagi. Kasih buat Tuhan. Supaya Tuhan berbicara untuk kita. Haleluya. Saya percaya kita diberkati Tuhan. Amin. Dengan firman Tuhan ini, lidah kita penuh dengan puji-pujian. Dan saya sangat percaya ketika lidah kita penuh dengan puji-pujian, pasti kita bersuka cita. Kita bersorak-sorai setiap saat. Haleluya. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ada pujian ini kita nyanyikannya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji. Nah sekali lagi, haleluya, nyanyikan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Ayo nyanyikan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Amin. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sangat percaya
ketika lidah kami penuh memuji Tuhan, maka kami terus bersukacita, bersorak-sorai. Terima kasih Bapa, karena Roh Kudus tercurah berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami memberikan semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Dan Tuhan, terima kasih setiap pagi kami sebagai murid Engkau mempertajam pendengaran kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Dan kami diberkati berlimpah-limpah. Kami menjadi terus orang murid yang terus setia dengan Engkau Tuhan. Sebagai guru kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami adalah murid-Mu. Murid Tuhan Yesus yang setia kepadamu. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur hari ini kami mau berdoa untuk gembala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Tuhan pimpin kami, pimpin hamba-Mu ini beserta dengan Ibu Hermin Tuhan. Keluarga besar Tuhan sertai, Tuhan pimpin kekuatan, kesehatan buat hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih kami juga berdoa untuk Gembala CK4 Bapak Pendeta Welir Kawuntu beserta dengan Ibu Molin dan keluarga besar. Tuhan sertai pimpin kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu. Pelayanan Engkau memperluas sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala di tempat ini, untuk hamba-Mu juga Tuhan beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja ini. Tuhan sertai pimpin kami untuk masuk dalam penuaian jiwa Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih untuk tempat ini, berkati lingkungan kami, Dinas Residensi ini diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih juga Tuhan untuk anak-anak kami, generasi Yeremia, yang Tuhan sementara mempersiapkan mereka untuk penuaian di akhir zaman ini melalui pencurahan Roh Kudus yang dahsyat yang sementara melanda anak-anak kami Tuhan. Generasi Yeremia ini untuk mereka hidup dalam kekudusan, mereka semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Tuhan akan pakai mereka pada waktu mereka. Terima kasih pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden yang baru, Pak juga Tuhan dengan Pak Presiden kami Tuhan, Pak Jokowi dengan semua staf yang ada sampai terendah Tuhan sertai pimpin. Terima kasih Bapak untuk nanti rencana-rencana Pikalda juga Tuhan sertai pimpin semuanya berjalan aman lancar di dalam perlindungan-Mu. Bapak terima kasih, kami bersyukur. Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan. Mari Tuhan berkati persembahan kami. Kami mau memberi apakah itu persepuluhan, ucapan syukur, persembahan umum. Tuhan memberkati kami semua berlimpah-limpah. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur Engkau baik, sungguh amat baik buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Sebelum kami selesai ibadah online ini, kami mau angkat tangan kami lalu Tuhan memberkati kami. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyadari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Jemput kami semua di awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati Tuhan, terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.